sedang berharap jodoh yang belum menikah dan berharap jodoh abang-abangnya juga begitu, saya doakan semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaik dunia akhirat, sehidup sesurga, dan bisa membangun rumah tangga yang baiti jannati, yang rumahnya adalah surganya, yang dipenuhi rumahnya dengan taman-taman surga. Dan ayah bunda yang sekarang punya anak, saya doakan semoga anak-anaknya hafal Quran 30 juz. Amin. Amin ya Rabbal Yang mata menentu jiwa, anaknya menjadi anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, untuk orang tuanya, anaknya menjadi anak yang akan mengawal kedua orang tuanya untuk masuk surganya. Saya doakan juga bagi ayah bunda yang hadir di malam hari ini. Aminkan ya, aminkan. Di Pontianak, kami tepatnya di Kalimantan Barat lagi hujan. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua dan dikabulkan doa kita. Saya doakan juga bagi ayah bunda yang punya niat apapun niatnya, pengen berangkat haji, berangkat umroh, pengen lunas hutang, pengen punya penghasilan yang banyak agar bisa bersedekahnya banyak, pengen punya rumah Quran, pengen bangun masjid, pengen apapun yang itu namanya kebaikan, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul ya Allah ya mujibas sa'ilin, ajib da'watana ya Allah. Kabulkan semua keinginan kami yang selama keinginan itu adalah keinginan yang baik menurut-Mu ya Allah. Mudahkan jalan hidup kami ya Allah. Yassir wala tu'assir. Kami ya Allah tak mampu untuk hidup susah ya Allah. Maka mudahkan hidup kami di jalan Quran ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah orang-orang istiqomah membersamai Al-Quran sampai akhir hayat ya Allah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah prolog dari saya sebagai sebuah penghargaan saya kepada ayah bunda yang hadir di malam ini. Maka saya mendoakan ayah bunda dengan setulus hati, doa-doa yang baik, semoga juga menjadikan kita pribadi yang baik sampai akhir hayat dan bertemu dengan takdir yang baik. Ayah bunda, itulah doa penghormatan saya kepada ayah bunda Bapak Ibu sekalian dan abang kakak ayah bunda sekalian. Izinkan saya Ihsan Septiadi menyampaikan sebuah salam cinta, salam kasih sayang, salam penghormatan, salam yang di dalamnya penuh dengan doa, penuh dengan keberkahan, salam yang dimana menjawabnya adalah sebuah kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Manda ya, dan teman-teman admin udah di highlight ya. Abang kakak ya bunda sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah SWT kita diizinkan untuk hadir berkumpul di malam yang penuh berkah untuk membahas keberkahan, untuk membahas Al-Qur'an. Nah, dan juga abang kakak tidak lupa salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW yang hidupnya 23 tahun. Hidupnya hanya untuk Quran, hidupnya memperjuangkan Quran. Tidak ada waktu sedikit pun kecuali di dalamnya ada tentang Quran. Sampai dikatakan oleh Aisyah ketika ditanya beliau, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ditanya, ya Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, sehingga inilah yang kita harapkan. Saya akan membawakan sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Boleh saya bercerita di awal Bapak Ibu sekalian? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, saya akan izin. Boleh, Pak. Boleh ya?
Saya akan membawakan sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Ini yang akan menjadi sebuah prolog. Kisah ini menjadi prolog dari kajian kita di malam hari ini. Dengarkan baik-baik kisah ini, karena bisa jadi kisah ini yang akan merubah hidup kita jauh lebih baik. Bahkan kalau ada anaknya, panggil anaknya. Coba, kalau ada suaminya yang cuma istri saja nonton, panggil suaminya. Yang cuma suaminya yang nonton, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, kumpulkan duduk di sini. Saya akan membacakan atau saya akan menceritakan sebuah kisah yang hakul yakin kisah ini kalau kita dengar dengan hikmah, kisah ini kita dengar dengan hati yang terbuka dengan hidayah, kisah ini kita dengar dengan pendengaran yang jernih, maka insya Allah kisah ini akan menjadikan kita cinta Quran. Anak kita cinta Quran. Karena ada yang orang tuanya cinta Quran, anaknya tidak cinta. Atau sebaliknya, anaknya cinta Quran, orang tuanya tak cinta Quran. Silakan. Yang mau manggil keluarganya untuk menonton video malam hari ini, dan malam ini saya akan kisahkan sebuah kisah yang dahsyat luar biasa. Yang akan merubah kita insya Allah atas izin Allah tentunya. Ya, atas izin Allah. Abang kakak ayah bunda sekalian, kisah ini dikisahkan oleh Syekh Burhan, ya, Syekh Hisham Al-Burhan. Jadi Syekh Burhan ini bercerita, siapakah Syekh Burhan ini? Beliau adalah seorang ulama di kota Damaskus, Syria. Dan beliau menceritakan, kata beliau, fahazil kisah al-kisah al-hakikiyah. Kisah ini adalah kisah yang nyata, kisah yang sebenar-benarnya kisah. Maka dengarkanlah kisah ini, wahai Bapak Ibu sekalian, bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Kisah ini, kata Syekh Hisham Al-Burhani, terjadi saat kakeknya masih hidup, dan kakeknya seorang ulama, ya, seorang ulama. Kakeknya beliau ini seorang ulama. Bapak Ibu sekalian yang Allah rahmati, ada seseorang yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Siapa namanya? Abdurrahman Al-Haffar. Siapa ini Abdurrahman Al-Haffar? Sesungguhnya Abdurrahman Al-Haffar adalah sang penggali kubur. Al-Haffar ini sebuah kunyah. Kunyah itu gelar untuk orang yang gali kubur. Al-Haffar adalah sang penggali kubur. Namanya Abdurrahman. Kerjaannya apa? Sang penggali kubur. Nah, by the way, ini suara saya jelas ya. Videonya juga jelas ya. Aman ya. Nah, Bapak Ibu sekalian hormati, suatu ketika Abdurrahman Al-Haffar ini didatangi oleh seorang ibu. Ya, didatangi oleh siapa? Seorang ibu. Ibu ini minta dibukakan sebuah liang lahat. Ya, namanya juga beliau adalah seorang penggali kubur ya. Jadi beliau meminta untuk dibukakan atau digalikan liang lahat, liang kubur gitu. Karena ada anaknya yang meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati, akhirnya digalikan kubur oleh Abdurrahman Al-Haffar ini, dan ketika sang jenazah datang, ini ada kisah yang sangat menarik di sini. Yang saya bilang sekali lagi, kalau ini didengar oleh keluarga antum, maka insya Allah saya akan hakul yakin keluarga antum akan berlomba-lomba untuk mencetak anak sebagaimana yang dimiliki oleh sang umi ini. Saya izin pakai kacamata ya. Nah, jadi ketika sang jenazah ini datang, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang terjadi dan ini aneh gitu. Apa itu? Saat jenazahnya masuk ke liang lahat, berapa meter sih liang lahat itu? 1 kali 2 meter saja, betul? Sempit. Dan tempat kita semua akan berada di situ, seluas-luasnya rumah kita. Pada akhirnya kita akan istirahat di 1 kali 2 meter itu. Betul apa betul? Ya, itulah tempat terakhir kita. Dan kita tidak membawa apapun kecuali amalan. Maka bawalah amalan sebagaimana anak ini membawa amalannya ketika sang anak masuk ke dalam liang lahat. Maka dengarkan kisah ini dengan keimanan Bapak Ibu sekalian. Saat anak ini masuk liang lahat, Abdurrahman sedang bersiap mengambil jenazah.
Diturunkan jenazah itu, sampailah di alam barzahnya, di liang lahatnya, selesai. Di saat itulah kisah ini bermula, yaitu Abdurrahman. Saya setiap memisahkan ini, saya merinding Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, betapa saya pengen seperti itu, dan kita pengen punya anak yang seperti ini, begitu. Allah, Abdurrahman, Allah bukakan matanya, Allah buat kasyaf, bisa atas izin Allah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Apa yang beliau lihat Bapak Ibu sekalian? Abdurrahman Al-Ghaffar melihat ketika jenazah ini turun, saya mulai merinding. Tiba-tiba liang lahat yang cuma 1 kali 2 meter itu, Allah jadikan luas, seluas mata memandang, dan tidak hanya Allah jadikan luas, tapi liang lahat ini juga, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan keindahan. Liang lahat itu menjadi raudhatun min riyadil jannah. Menjadi taman dari taman-taman surga. Indah, keindahannya tidak ada yang menandingi. Malah ainun ra'at, dan tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Indah, seindah-indahnya, dan dia tidak pernah melihat keindahan itu sebelumnya di dunia ini, dan tidak pernah mendengar keindahan yang indah. Di saat dia melihat di liang lahat itu, tiba-tiba Allah jadikan taman-taman surga. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Kisahnya berlanjut ketika datang 2 orang penunggang kuda. Di liang lahat yang sempit datang 2 orang penunggang kuda. Penunggang kuda yang gagah, yang tampan rupawan, bersih, wangi. Tidak pernah dia melihat keindahan, ketampanan itu ada di dunia. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati, dia datang dengan kuda yang sangat luar biasa. Ya, kudanya putih, bersih. Pokoknya ini pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan, ajib. Lalu sang kuda dengan penunggang yang tadi datang itu membawa jenazah itu, menjemput jenazah itu, kemudian dibawanya jenazah itu ke taman-taman surga. Ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, abang kakak yang Allah rahmati, para pejuang-pejuang Quran, orang-orang pilihan Allah di malam hari ini, melihat itu Abdurrahman Al-Ghaffar pingsan. Ajib. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Syai'un ajib. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga membuat dia pingsan melihat ini. Ketika Abdurrahman Al-Ghaffar ini pingsan, maka diangkat ke atas, diselesaikan, dikebumikan, selesai semuanya, sudah pulang semuanya, barulah Abdurrahman dibangun. Kum. Bangun. Ya Abdurrahman. Kum. Bangun ya Abdurrahman. Setelah itu ditanya, ma asabaka ya Abdurrahman? Apa yang terjadi padamu ya Abdurrahman? Apa yang menimpamu ya Abdurrahman? Ceritakan kepada kami. Abdurrahman cerita, sesungguhnya aku ini ra'aitu kada wa kada. Aku melihat ini, aku melihat ini, aku melihat ini, kata Abdurrahman. Apakah percaya teman-temannya? Ternyata tidak. Teman-temannya tidak ada yang percaya, bahkan teman-teman bilang, kamu bermimpi, kamu kecapean, kamu berkhayal, kata teman-temannya. Akhirnya ya sudah. Abdurrahman cukup cerita sampai di situ saja, dan Abdurrahman akhirnya, Bapak Ibu sekalian Allah rahmati, akhirnya Abdurrahman bekerja seperti biasa lagi. Dia lupakan sudah apa yang terjadi, ya, dia lupakan saja, anggap saja sudah tidak terjadi apa-apa. Lalu akhirnya bulan demi bulan, waktu demi waktu, Abdurrahman didatangi lagi oleh keluarga yang sama untuk diminta apa? Membuatkan liang lahat yang sama. Diminta untuk membuatkan liang lahat satu lagi. Dan abang kakak ayah bunda sekalian, akhirnya biasa Abdurrahman gali lagi setelah berbulan-bulan berlalu, ya. Dimintakan buat satu liang lahat lagi, Abdurrahman gali lagi, dan datanglah jenazah. Orang yang sama, umminya sama, ini anak yang keduanya dari ummi. Akhirnya kalian Allah rahmati, Abdurrahman setelah selesai menggali, sama Abdurrahman berada di liang lahat untuk menunggu kedatangan sang jenazah, dan terjadi lagi apa yang sangat luar biasa. Terjadi lagi. Lalu Abdurrahman melihat lagi, kasyaf,
Biiznillah tentunya atas izin Allah, kasyaf. Terbuka matanya atas izin Allah, melihat taman-taman dari surga, melihat keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbesit oleh pikiran. Kemudian melihat datang lagi kuda, datang lagi penunggang, menjemput jenazah ini. Semuanya pemakaman selesai, orang-orang sudah pulang, dan Umi baru akan pulang. Kata Abdurrahman, Umi, tunggu sebentar. Umi, tunggu sebentar. Ini soalun wahid. Aku punya satu soal ya Umi. Bolehkah aku bertanya wahai Umi? Kata Umi, tafadhol, silakan kalau mau bertanya. Aku sesungguhnya melihat ini. Diceritakan apa yang oleh Abdurrahman. Aku penasaran sebenarnya siapakah mereka berdua ya Umi? Kenapa mereka berdua ini dari sekian banyak orang yang sudah aku kuburkan di pemakaman ini? Kenapa cuma mereka berdua ini yang Allah izinkan aku kasyaf, aku melihat bagaimana Allah memuliakan jenazah mereka ya Umi? Siapa ya Umi mereka ini? Dengar nih Bapak Ibu sekalian, dan saya terus merinding dari tadi ya. Ya Allah. Kata uminya, wahai Abdurrahman, i'lam, ketahuilah. Yang pertama, yang beberapa bulan yang lalu meninggal, itu adalah adiknya ya Abdurrahman. Oh, adiknya. Iya, adiknya kata Umi. Lalu siapa adiknya ini ya Umi? Apa pekerjaan adiknya ini wahai Umi? Maka dijawab oleh Umi. Yang pertama adiknya adalah seorang penghafal Quran. Mungkin belum 30 juz, tapi dia sedang berjuang menghafal Quran. Dia tidak lelah dalam menghafal Quran, membaca, mendengarkan, memperjuangkan Al-Quran di dalam hidupnya. Dia adalah seorang ad-da'i ilallah. Dia habiskan waktunya untuk mendalami agama, mensyiarkan agama, tidak lelah, ya, terus berjuang untuk Al-Quran. Terus berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau kita mendengar yang pertama, mungkin kita akan bilang apa? Oh, pantaslah karena dia adalah seorang ulama, kan begitu. Pantas, kan begitu ya, mungkin kita ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, dahsyat yang kedua. Siapa yang kedua ini? Yang kedua ternyata adalah abangnya. Abangnya yang meninggal di hari ini. Nah, sebentar ya. Yang kedua adalah abangnya. Siapa abangnya ini? Abangnya dikira tadi Abdurrahman akan mengira bahwa abangnya adalah orang yang juga seorang penghafal Quran. Abangnya juga adalah seseorang yang da'i ilallah begitu. Kata uminya balkallah, bahkan abangnya bukanlah seorang penghafal Quran, abangnya bukanlah seorang da'i ilallah yang sebagaimana adiknya, tapi abangnya adalah seorang tukang kayu bakar. Tukang kayu bakar. Apa yang dikerjakan abangnya? Abangnya masuk ke dalam hutan. Setelah abang masuk ke dalam hutan, tebang kayu. Setelah tebang kayu, lalu dia datang ke pasar. Di pasar dijualnya. Lalu hasil dari penjualan itu yang akhirnya abangnya apa kan? Abangnya bagi untuk sang adik, sang pejuang Al-Quran. Sang adik ini dibiayai kehidupannya, disupport kehidupannya oleh sang abang. Sehingga apa? Sehingga sang adik menjadi seorang ad-da'i ilallah atas support dari sang abang. Dan ternyata abang kayak bilang sekali, walaupun sang abang bukanlah seorang penghafal Quran, tidak menghabiskan waktunya di jalan dakwah, di atas mimbar, tidak berceramah ke sana kemari, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, sang abang ini mendapatkan kemuliaan yang sama sebagaimana yang didapatkan juga oleh sang adik, yaitu mendapatkan kemuliaan, dimuliakan jenazahnya, dijadikan tempat kuburannya raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman
surga. Abang kakak, untuk mendengar kisah ini kira-kira dapat sesuatu enggak kita? Coba saya mau nanya nih, dapat hikmah apa dari kisah ini? Sebelum saya membahas tentang lebih lanjut materi kita malam ini tentang tadabbur surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 5. Dapat sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sesuatu enggak? Dapat. Dapat Ustaz. Jadi dapat semangat Kak untuk punya anak yang hafal Quran. Ustaz. Amin. Insyaallah Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan. Allah. Mudah-mudahan Allah merestui. Dapat semangatnya. Allah Ustaz. Allah Ustaz dapat semangat Kak untuk punya rumah Quran. Amin. Amin. Rumahnya menjadi taman-taman surga dengan dibacakan Al-Quran di rumahnya. Ada anak datang baca Quran di rumahnya. Kalau belum ada anak orang, minimal anaknya sendiri ngafal Quran di rumahnya. Kemudian rumahnya sibuk berisik dengan Al-Quran. Setidaknya ya Allah, kalaupun saya sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu tidak hafal 30 juz, bahkan juz 30 saja saya lalai, juz 30 saja saya tak hafal-hafal. Anak setahun tak hafal-hafal, setidaknya ya Allah, saksikanlah ya Allah, saya adalah supporter Al-Quran. Rumah saya pakai ya Allah, uang saya pakai ya Allah, tenaga saya pakai ya Allah, ilmu saya pakai ya Allah. Pikiran saya pakai ya Allah untuk menjadi orang yang diizinkan membersamai perjuangan Al-Quran. Minimal punya dulu semangat itu Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, kalaupun saya tak hafal 30 juz ya Allah, jangan jadikan ya Allah anak saya pun tak hafal 30 juz ya Allah. Izin ya Allah, jangan matikan anak-anak saya kecuali dalam keadaan mereka sedang berjuang menghafal Quran 30 juz ya Allah. Pengen punya anak hafal Quran 30 juz Bapak Ibu sekalian? Coba siapa yang pengen anaknya hafal Quran 30 juz? Saya. Ustaz. Saya Ustaz. Kalaupun Allah ya Ustaz, anak saya udah gede-gede, minimal cucunya hafal 30 juz. Pengen nggak punya cucu, punya anak hafal 30 juz? Pengen nggak? Belum ada cucu. Pengen Ustaz. Pengen. Insyaallah. Pengen banget Ustaz. Pengen ya? Maka ayah bunda Bapak Ibu sekalian, ada cara lain. Mari angkat tangan kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Antum dari Kupang NTT, dari Atambua, perbatasan Indonesia dengan Timur Leste. Salam. Masya Allah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan sangat menggugah hati. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu mampu menghafiz Al-Quran. Karena ketika seseorang anak mampu menghafiz Al-Quran, maka dia dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang subhanallah. Terima kasih Ustadz. Siapa nama antum Ustadz? Rashid Hans dari Kupang. Salam. Saya punya banyak Kupang, tapi saya belum pernah datang ke Kupang. Suatu saat semoga saya bisa berangkat satu rahmi ke Kupang. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Saya punya banyak teman-teman di Kupang. Ada Kasman Uba. Ini marga Uba. Banyak tuh. Ada Irwan Tugu. Ada Kasim Palla. Nama kawan-kawan saya di sana tuh Ustadz. Ya. Kalau itu dari Alor itu. Oh Alor ya. Ya. Ya, ada dari Pulau Alor itu. Izin ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka angkat tangan kita. Sebelum saya mulai, saya ini baru prolog materi loh ini. Ini prolog materi, tapi semoga ayah bunda dapatin dulu semangatnya. Kenapa rumahnya harus jadi rumah Quran? Kenapa di tempatnya harus dibacakan Quran? Kenapa kalaupun dia tak bisa rumah jadi rumah Quran, dia tak bisa menghafal Quran, tapi setidaknya jangan lepas, angkat tangan. Surah 40 ayat ke-60, ud'uni astajib lakum. Baca doa, aku akan kabulkan kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada seseorang bertanya tentang diriku kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan setiap doa-doa yang orang anjatkan. Maka angkat tangan.
Ya Allah, jangan matikan anakku, jangan matikan cucuku, kecuali mereka sedang menghafal Quran, kecuali mereka sedang berjuang di jalan Quran. Angkat tangan, jangan cuma berdoa, ya Allah sukseskan anakku dunia ini, jadikan anakku PNS, jadikan anakku ini pegawai, jadikan anakku ini pengusaha, jadikan anakku punya rumah. Jangan cuma itu doanya. Berdoalah untuk rumah di akhirat. Ya Allah, jangan matikan anak kami kecuali sedang belajar Quran, menghafal Quran. Dan jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang dicatat sebagai ahlul Quran, orang-orang yang kau catat sebagai orang yang kau cintai dengan Al-Quran. Allahumma amin. Siap ya? Kita tambah doa kita mulai dari hari ini. Setiap hari, ya Allah, jadikan anak kami, cucu kami, zuriyah kami, orang yang mendirikan sholat, orang yang menghafal Quran, berjuang di jalan Quran. Sepakat enggak kira-kira? Kita tambah doanya ya. Ya, sepakat Ustaz. Insyaallah. Sepakat Ustaz. Semoga Allah mudah. Baru saya kalau menceritakan ini suka merinding sendiri gitu. Betapa dahsyatnya Quran, ya, betapa dahsyatnya Al-Quran. Maka disinilah kita mulai materinya. Siap nggak kira-kira kita mulai materinya? Udah siap catatannya? Siap. Ustaz. Siap. Siap, insyaallah Ustaz. Ini baru kita mulai materinya. Bismillah. Saya izin bagikan konten dulu, ya. Sebentar. Saya harus bagikan konten di mana ya? Box papan tulis penanda. Di mana ya? Oh, papan tulis saja. Oke, dan nampaknya layarnya putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tadabbur. Saya tidak bilang ini tafsir ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya bilang ini tadabbur. Ini nampak nggak nih di layar? Oh, nggak nampak di layar ya? Nampak. Nampak. Nampak Ustaz. Ya, tadabbur. Nampak Ustaz. Nampak. Kurang kontras Ustadz, kurang kontras warnanya. Kurang kontras ya. Sebentar. Kurang tebal Ustaz. Oke. Idolnya kurang Siap. tebal. Ya, sebentar ya. Oke. Idolnya yang hitam. Saya akan mulai di sini. Oke, bismillah. Dah. Nah, ini dia. Insya Allah ini tebal. Bismillah ya. Tadabbur. Oh, ini ketebal. Oke. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Materi malam ini. Tadi itu baru prolog. Masih muter. Kelihatan nggak sekarang? Agak putus-putus. Sudah jelas. Sudah kelihatan jelas. Jelas Ustaz. Namanya. Putus-putus. Jelas Ustaz. Hujan mungkin ya. Kami menyiapkan rekaman, insya Allah. Ya, tim admin siapkan rekaman, bisa di YouTube Ada ya. rekamannya. Tolong Ustadz Naufal siapkan rekaman di YouTube juga ya. Nanti kita akan share rekamannya. Iya, alhamdulillah. Soalnya suaranya nggak jelas, Ustadz. Oke, suara saya Jelas, Ustadz, jelas banget kok. jelas. Jelas banget Ustadz, jelas. Sangat jelas. Ustaz. Cuman kadang-kadang putus-putus Pak Ustaz. Ada apa? Putus-putus Ustaz. Tadabbur. Jaringannya jelas. Tempat kami. Kalau saya sendiri, insya Allah sinyalnya penuh di sini, insya Allah. Tapi kalaupun nanti ada yang ketinggalan, insya Allah kita siapkan rekamannya. Ya, tolong Ustadz Naufal, Ustazah Manda, siap ya rekamannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tadabbur. Kok ayat 1 sampai 5? Surah ke-55. Tadabbur surah 55 ayat 1 sampai ayat ke-5. Surah ke-55 surah apa? Rahman. Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ngasih. Mama. Ar-Rahman. Yang Maha Penyayang. Pengasih. Maha penyayang. Maha pengasih. Maha pengasih. Abang kakak yang Allah rahmati,
saya ini tadabbur ya. Saya disclaimer di awal. Saya bukanlah ahli tafsir. Tapi saya mondok 13 tahun. Belajar tentang tafsir juga. Termasuklah tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Termasuk juga tafsir Ayatul Ahkam dan lain-lain. Ya, saya mondok di Jawa Barat. Kuliah saya di Ma'had Ali An-Nu'aimi Jakarta. Di Ulumus Syariah gitu ya. Maka sekali lagi ini adalah tafsir tadabbur saya dalam paradigma atau sudut pandang parenting. Ayat ini antum bisa banyak dalam konteks tadabburnya dari sisi manapun bisa gitu. Tapi malam hari izinkan saya membawa tadabburnya dalam konteks parenting. Abang kakak, sayang nggak kita sama anak kita? Sayang sekali, Ustaz. Ustaz sayang. Sayang, Ustaz. Sayang, Tad. Sayang dan cinta. Ustaz, kalau aku ada, Ustaz, begitu ya, benar ya? Ya, begitu. Nah, abang, bunda sekalian, saya tuh suka bertanya-tanya tuh, kalau bentuk sayangnya bapak, anak saya 4 ya, wajah saya sih masih agak-agak anak SMA gitu lah ya, baby face gitu ya, kayak anak bujangan gitu ya. Anak saya 4. Nah, saya pakai kacamata sengaja biar agak kelihatan tua. Nah, karena banyak banget yang bilang, oh Ustadznya masih muda, kok udah ngomongin parenting gitu ya. Enggak, saya ini Allah jaga dengan tetap masih muda gitu, awet muda. Padahal umur saya udah 30 tahun. Abang kakak yang Allah rahmati, saya tuh gini, suka kayak bertanya, saya kan sayang ya sama anak saya ya. Kadang anak saya minta es krim, kita belikan, kita kasih uang, kita belikan buku-buku terbaik, kita carikan sekolah terbaik, itu bentuk sayang. Saya sama anak saya, atau bentuk sayang bapak, ibu sama anaknya. Bahkan ibu, bapak itu berjuang demi apapun agar anak dapat fasilitas yang terbaik dalam kehidupannya. Benar apa tidak? Sang bapak rela mungkin tidur jam 12 malam. Jam 2 malam ada yang begadang di pasar. Hanya demi apa? Mencari rezeki untuk kehidupan sang anak. Ibu mungkin rela keliling dari pasar ke pasar, menjajakan jualan. Apalagi ada ibu yang single fighter, suaminya meninggal, anaknya masih kecil, harus berjuang. Demi apa? Demi bukti kasih sayang kepada sang anak. Saya bilang, ya Allah, kami manusia yang sayang dengan anak saja udah sebegitunya loh, ngasih perjuangan segala-galanya dikasih untuk anak. Bahkan kadang kita lagi minum gitu ya, lalu anak kita bilang, ayah mau dong minumannya. Kita yang haus pun tetap kasih ke anak, nih sayang minumannya silakan. Nanti gampang bapak cari. Kita lagi makan kelaparan, begitu anak datang, ayah mau dong, ibu mau dong makanannya, kita kasih. Lah ibu kan belum makanya nggak apa-apa sayang, nanti ibu juga bisa cari lagi, nanti ibu kenyang, padahal sang anak dikorbankan, pengorbanan ayah, pengorbanan ibu. Hei anak-anak remaja yang hadir di malam ini, saya nggak tahu siapa Anda, tapi kalau ada remaja yang dengerin saya di malam hari ini, ada pemuda dan belum menikah dengerin saya malam hari ini, maka jaga orang tuamu. Mereka begitu menyayangimu. Itu bukti orang tua sayang sama anak. Tanya gitu loh. Kalau saja bapak ibu berkorban segala-galanya untuk sang anak gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apa ya bukti Allah itu sayang sama hambanya? Kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Ayo. Allah sayang sekali Ustaz. Sangat Ustaz. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ya bukti sayang Allah sama kita? Saya cari di Quran Bapak Ibu sekalian. Apa bukti Allah sayang tuh? Ternyata ada saya dapatkan dalam tadabbur Quran yang saya lakukan ya. Dalam tadabbur Quran tentunya saya dibimbing oleh para guru saya juga. Guru bilang, Ustaz Ihsan, nih, Allah ngomong sama kita. Sayangnya Allah tuh luar biasa. Coba bayangin
Kalau ketika Allah bilang Ar-Rahman, Allah bukan hanya sedang penyayang, tapi Allah juga Maha Pengasih. Dan apa bentuk kasih sayangnya Allah sama kita? Kata guru saya, Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Ternyata bentuk sayangnya Allah sama kita, bentuk cintanya Allah sama kita, bentuk pengasih dan Maha Penyayang Allah sama kita, Allamal Qur'an. Allah ajarin kita apa? Allah ajarkan Kita membaca Al-Quran. Al-Quran. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa baca Quran, diizinkan mengajarkan alif lam mim, diizinkan mengajar Al-Fatihah untuk anak-anak kita, dan kita diizinkan tidak buta huruf Al-Quran, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, itu bentuk maha kasihnya Allah sama kita, maha penyayangnya Allah sama kita. Saya merinding ngomongin begini. Betapa Allah itu sayang banget dengan kita, dan Bapak Ibu sekalian tahu tidak, di Indonesia ada 65% penduduk Indonesia Muslim, tapi buta aksara Al-Quran. Mereka tak bisa baca Quran. Nah, dari 65% ini, selamatlah Anda. 35%-nya, Anda yang hadir di ruangan ini, saya hakul yakin, saya sangat percaya bahwa Anda semuanya bisa baca Quran. Kira-kira itu sesuatu yang ajaib apa tidak? Anda bisa baca Quran. Anda diajarkan Quran oleh Allah. Itu sayang nggak Allah sama Anda? Sayang nggak Allah sama Sayang Ustaz. Sayang, Ustaz. Sekali. Sayang. sayang Syukur. sama Jangan kita? bersyukur. Maka dikatakan dalam hadisnya, kalau Allah mencintai seorang hamba, yufaqihu fiddin. Tanda Allah cinta dengan seorang hamba, Allah sayang dengan seorang hamba, maka yufaqihu fiddin. Allah akan bikin dia faham tentang agama ini. Dan tidak ada pintu masuk paling utama dalam memahami agama ini kecuali Al-Quranul Karim. Sepakat apa tidak kira-kira? Sepakat Ustaz. Maka abang kakak rahmati, kalau kita bentuk Allah sayang dengan kita adalah Allah itu ajarkan kita Al-Quran, maka begitulah seharusnya tanda cinta pertama kita kepada anak-anak kita. Seharusnya bukan belikan mobil, belikan sepeda, walaupun nggak salah atau belikan mobil mainan, mobil aki, ya, sepeda untuk dia main, sepeda apa gitu ya, nggak salah. Tapi abang kakak jangan lupakan, sudahkah anak kita baca Quran? Sudahkah anak kita ngapal? Jangan lupakan. Lalu kalaupun dia baca Quran, siapa yang ngajarinnya? Kalau dia ngafal Quran, dia ngafal dari siapa? Apakah dari lisan ayah bunda atau dia ngafal dari gurunya? Jangan-jangan dia ngafal dari gurunya. Dia bisa baca Quran dari gurunya. Ayah bunda hanya kecipratan pahala, tidak dapat full pahalanya. Kan sayang. Itu anak-anak ayah bunda yang dapatin pahala. Setiap anak ayah bunda bisa baca Al-Fatihah, yang dapat full siapa? Guru ngajinya. Bapaknya gimana? Dapat sih pahala sedikit. Karena cuma nyuruh, kamu baca Quran sana. Kamu baca Al-Fatihah sana. Kamu pelajari Quran. Saat dia nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya hafal Quran, bapaknya tak baca Quran, ibunya tak baca Quran, ibunya tak ngafal, anaknya ngafal. Tapi dari lisan gurunya yang dapat banyak siapa? Gurunya. Maka saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di majlis-majlis saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau Anda tidak bisa menjadikan anak Anda hafal 30 juz dengan kehadiran Anda gitu ya. Anda tidak bisa menemani anak Anda hafal 30 juz, minimal banget Al-Fatihahnya,
Anda yang ajarkan. Al-Fatihahnya anak Anda, Al-Fatihahnya cucu Anda, dari lisan Anda, dari waktu yang Anda luangkan, dari tenaga Anda, dari uang Anda. Pokoknya apapun yang bisa Anda berikan sampai anak itu, cucu itu bisa hafal Al-Fatihah, perjuangkan. Ada kontribusinya Anda. Kenapa? Karena Al-Fatihah dibaca 17 kali minim dalam sehari. Tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala itu full untuk Anda? Ustadz, kita nggak boleh rakus dalam beramal. Kita boleh rakus. Kita boleh untuk apa? Tidak puas dalam amalan. Boleh. Boleh dalam beramal. Maka sayang kalau Al-Fatihah hanya anak kita, malah dapatnya dari gurunya, dari temannya, bukan dari bapaknya. Kenapa? Kok nggak dari bapaknya? Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, dan lain-lain. Sayang, sesibuk apa sih kita sampai kita tak bisa mengajar Al-Fatihah untuk anak kita? Minimal kan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sepakat nggak kira-kira? Apa bukti sayang kita sama anak kita? Ajarkan Quran sampai dia bisa baca Quran. Khawatirlah anak kita tak bisa baca Quran dibanding dia tak bisa baca buku. Khawatirlah anak kita buta huruf hijaiyah dibanding huruf abjad-abjad A, B, C. Khawatirlah anak kita tidak berprestasi di Quran dibanding anak kita takut dia ranking 10, ranking 20. Lebih khawatirlah tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian. Sepakat ya kira-kira ya? Lalu itulah bukti kita menjaga amanah dari Allah. Ajarkan, tapi sebelum ngajarin anak-anak kita dulu yang belajar. Sepakat apa tidak? Kita dulu sebagai orang tua yang memaksa diri kita belajar Quran, menjadi supporter Quran. Ya, maka kita akan punya gerakan, nama gerakannya rumah Quran. Gerakannya seperti itu. Kenapa? Supaya rumah kita jadi baiti jannati. Dan itulah bukti kita sayang. Sayang dengan rumah. Apa bukti kita sayang dengan rumah? Bukan cuma menghiasi rumah ini dengan perabotan, tapi menghiasi rumah ini dengan Al-Quran. Itulah bukti kita sayang dengan rumah. Lalu semua di rumah ini sibuk dengan Quran. Itulah bukti kita sayang dengan keluarga kita. Keluarga kita jadi keluarga yang Qurani. Lalu lahir anak di dalam rumah itu. Karena rumahnya ke rumah Qurani. Keluarganya keluarga Qurani. Kira-kira anaknya anak Qurani apa tidak? Kira-kira. Qurani. Anak Qurani. Kira-kira anaknya cinta Quran apa tidak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Quran. Ada pertanyaan. Mudah-mudahan. Sebelum antum bertanya semuanya. Sebelum antum bertanya, Ustadz, bagaimana menjadi anak kita cinta Quran? Gampang jawabannya. Jadikan dulu antum, bapak ibunya cinta Quran. Sepakat tak kira-kira? Sepakat. Sepakat, Ustaz. Sepakat ya? Maka dan saya tuh pakai speaker Quran. Saya pakai speaker Quran. Pakai speaker Quran Al-Akram di rumah saya. Buka itu, setel 24 jam speaker Quran. Supaya apa? Supaya rumah itu jadi rumah yang dinaungi malaikat. Rumah itu jadi rumah Quran. Anak-anak sibuk mendengar Quran. Kan kalau 24 jam kita baca Quran tak bisa juga, ya kan? Maka setelkan aja speaker Quran. Dan saya pakainya speaker Quran Al-Akram, gitulah ya. Itu baru ayat yang kedua. Ar-Rahman Al-Quran. Jadi kalau sekarang ditanya, kamu sayang nggak? Kamu sayang tidak dengan anak? Jawabannya sayang pasti. Buktinya, sekarang pasti sayang. Buktinya apa? Apa bukti kita sayang sama anak kita? Jangan jawab, Ustadz, anakku kubelikan mainan ini, kubelikan ini, lato-lato, Ustadz. Ya, kubelikan macam-macam. Bukan itu jawabannya. Untuk antum yang sudah ikut kajian malam hari ini, jawabannya apa? Buktinya apa kalau kita sayang sama anak kita? Ajarkan Al-Quran. Lalu buktinya apa lagi? Al-Quran. Saya pun sebagai orang tua juga belajar
Quran. Bahkan saya support Al-Quran. Dengan cara apa? Menjadikan rumah saya rumah Quran. Nah, kan gitu. Menjadikan rumah menjadi apa? Rumah Quran. Sebagai rumah Quran. Quran. Nah, gitu. Nanti kita bikin pelatihannya 4 hari non-stop ya. 4 hari. 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Nama pertemuannya adalah semua bisa punya rumah Quran. Jangan tanyakan saya, Ustadz, bagaimana cara buka rumah Quran sekarang. Karena saya akan buka full bagaimana caranya, metodenya apa, dan saya sudah terapkan ke anak saya sendiri. Kita akan kasih, dan juga untuk orang tua, kabar baiknya kita ada metode bagaimana orang tua 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Kalau anak-anak mereka menghafal dengan cepat, mudah, dan juga untuk semuanya juga bisa. Lalu bagaimana nanti step by step bukanya rumah Quran, kita akan beritahu sharing dari A sampai Z. Nah, kami sekarang udah ngawal kurang lebih sekitar 30 rumah Quran. Ada TPA, ada rumah Quran, ya, ada juga rumah cetak hufaz namanya kalau kami ya. Itu udah banyak, ada kurang lebih sekitar 30. Maka kita sangat concern sekali di rumah Quran. Kenapa? Mendengar kisah prolog tadi, mungkin itulah jalan satu-satunya untuk kita masuk ke surga. Bismillah. Nah, sekarang Assalamualaikum Ustaz. ya. Gimana Pak? Kebetulan ada meminta mu'alaf, 80 mu'alaf. Kami sudah beli ini semua. Masing-masing Al-Akram ini sudah ada 80. Kami ada pesan lagi 10. Jadi ini Al-Akram ini untuk semua masing-masing teman-teman yang mu'alaf. Mu'alaf ada 80 orang yang sudah kami berikan satu persatu ini. Masya Allah. Sedekah speaker Quran Al-Akram ya Pak ya? Tidak, kami usahakan untuk membeli pesan dan kami kasih secara gratis untuk 80 mu'alaf. Lalu Semua apa ini. untuk mereka yang Bapak kasih speaker Quran Pak, untuk para mu'alaf itu Pak? Siap. Dampak positifnya untuk mereka apa Pak? Jadi makin sayang sama Quran. Subhanallah. Mereka dalam waktu singkat sudah mengerti juz ke-30 hampir sebagian besar sudah bisa membaca. Alhamdulillah. Karena itu tadi saya dengar Ustadz sampaikan bahwa ketika kita memberikan manfaat kepada mereka, maka mereka bacaan mereka itu akan memberikan pahala bagi kita. Karena saya berpedoman begini Ustadz, mohon maaf. Betul sekali. Ya, wasawaun alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Berikan pengertian kepada mereka yang tidak tahu. Ketika Anda mampu memberikan pengertian dan mereka beriman, maka itu pahala. Tetapi sebaliknya, ketika Anda punya ilmu dan tidak memberikan kepada mereka pengetahuan dan mereka lalai, mereka lupa, mereka tidak tahu, maka segala langkah kita adalah dosa bagi kita. Dan langkah orang yang tidak tahu adalah dosa bagi itu yang kita pakai. Sebenarnya, alhamdulillah, itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf Ustadz, saya bisa sampaikan ini. Siap. Jazakumullah. Nah, itu sama. Saya juga pakai speaker Quran Al-Akram ya. Saya pemakai dan saya orang yang mendapatkan hasil yang banyak ya. Dan tidak usah tanya, Ustadz belinya di mana? Tanya aja di kolom komentar. Saya nggak jualan speaker Quran Al-Akram. Ya, nanti tanyakan saja di kolom komentar belinya di mana. Saya tidak sedang jualan ya. Jangan bilang Ustadz ini kok kajiannya jualan. Enggak. Saya cerita. Saya pakai speaker Quran itu untuk kita dengarin di Quran di rumah-rumah kita gitu loh. Itu sangat membantu. Nah, saya dalam kondisi sebagai pengguna, bukan penjual ya. Kalau antum mau bertanya, Ustadz belinya di mana? Tanya aja di kolom komentar. Mungkin ada yang jualan di situ ya. Allah a'lam bishawab. Atau mungkin admin ada jualan, saya nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut materinya. Ar-Rahman sebagai tanda kita sayang sama Allah, sebagai tanda Allah sayang. Kita dipilih, diajarkan Quran. Yufaqihu fiddin, difahamkan agama, dan pintu masuk pemahaman agama adalah dari Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, saat Anda bisa baca Quran, saat kita bisa baca Quran, itu mahal sekali harganya. Mahal. Ya, mahal sekali. Maka jangan sampai itu terputus di kita. Pastikan anak cucu kita melanjutkan perjuangan ini. Mereka bisa baca Quran lewat kita yang mengajar. Gitu. Lanjut yang ketiga, saya agak cepat saja.
Waktu saya terbatas. Ar-Rahman, Allamal Quran. Terus apa setelah itu? Khalaqal insan. Ustaz. Khalaqal insan. Apa arti khalaqal insan? Menciptakan manusia. Ciptakan manusia. Ciptakan manusia. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak surah pertama surah apa? Al-Fatihah. Surah terakhir Al-Fatihah. An-Nas. An-Nas. Al-Fatihah surah pertama. An-Nas surah keberapa? 143. 114 Ustaz. Oh, 114. Bapak Ibu bertanya, ya, tadaburi gitu. Kenapa sih surah pertama Al-Fatihah artinya pembukaan, lalu surah ditutup dengan An-Nas manusia? Pernah nggak bertanya? Jawabannya, nih ya, saya cepat saja. Ternyata kata guru saya, Al-Fatihah itu adalah selayaknya manusia saat dia baru lahir. Al-Fatihah itu kayak gini loh. Kita baru berojol lahir. Ya, saya lahir tanggal 18 bulan September tahun 1991. Ini Al-Fatihahnya saya nih. Maksudnya apa? Al-Fatihah ini dalam tadaburnya adalah saat manusia baru lahir. Itu Al-Fatihah. Pembukaan. Hari di mana kita terbuka mata melihat dunia, mendengar azan, iqomah, ya, itu hari pertama, itu pembukaan. Lalu An-Nas, ya kita manusia, lahir sebagai manusia. Kalau kita mau mati sebagai manusia, maka matilah di atas jalan 114 surah. Kalau kita mau mati dan dianggap sebagai manusia, maka matilah di atas jalan 6.236 ayat. Subhanallah. Mati sebagai manusia, maka matilah dari lembar pertama Al-Fatihah itu sampai di juz terakhir, juz 30 itu An-Nas. Itu manusia. Karena ada ayatnya, ketika mereka tidak mau Al-Quran, lalai dengan Al-Quran, bal ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sebagaimana binatang, bahkan mereka lebih sesat karena mereka punya pikiran tak dipakai berpikir, mereka punya telinga tak dipakai mendengar ayat-ayat Quran, mereka punya mata tak dipakai melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka punya lisan tak dipakai sibuk untuk baca Quran tapi sibuk mengomongkan orang lain. Mereka sebagaimana binatang karena telah jauh melanggar syariat-syariat Quran. Ketika mereka tidak berquran, lalai dengan Quran, mereka bukan manusia. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Maka yang dikatakan manusia adalah mereka yang berjalan di atas jalan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, manusia. Khalaqal insan. Diciptakan manusia. Manusia itu harus terdiri tulang rusuknya, tenaganya, pikirannya, waktunya, otaknya, matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, syahwatnya, nafsunya, itu harus terdiri dari Al-Quran. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau pikirannya adalah tentang Quran, isinya otaknya Quran, maka dia tidak akan pernah berpikir yang negatif. Benar apa tidak? Pasti pikirannya penuh dengan ide-ide, ya. Pasti otaknya itu cemerlang. Kalau matanya berquran, la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Surah 56 ayat ke-79. Ketika matanya berquran, maka tak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Ketika lisannya berquran, maka tidak pernah menggibah, tidak pernah berfitnah. Telinganya tak pernah mendengar kalimat-kalimat yang kotor. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima, tidak mendengar hal yang sia-sia apalagi yang berdosa. Illa qilan salaman salama, kecuali kalimat yang baik, yang indah, yang didengar oleh telinga ini. Hatinya yang berquran tidak ada suuzon di sini. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada dongkol, tidak ada sakit saat melihat orang lain senang atau senang saat melihat orang lain sakit, tidak ada. Kakinya yang berquran maka akan terbentuk tuh, tidak akan datang ke tempat yang maksiat. Khalaqal insan, itu manusia yang dikatakan manusia yang berquran 114 surah. Maka kalau kita ingin anak kita jadi bahasanya kan
Nak, semoga kau jadi orang. Maka isi tuh, isi tuh kepalanya, matanya, telinganya, hidungnya, isi semua panca inderanya tuh dengan Quran. Lalu bagaimana dia bisa berquran kalau dia tidak melihat Al-Quran di rumahnya? Yang dia lihat televisi, yang dia lihat pertengkaran, yang dia lihat dangdut-dangdutan. Lalu kita berharap, Ustadz, kenapa anak saya tak berquran? Yang dia lihat handphonenya, yang dia lihat game. Dan antum yang beliin itu game gitu loh. Pakai uang antum gitu loh. Hah? Gimana? Siapa yang salah sekarang? Ustadz, anakku kecanduan game. Saya mau nanya, yang beliin dia handphone siapa? Yang kasih dia duit siapa? Berarti ada something wrong. Maka come on, ayo kita berbenah, balik ke Quran. Kalau anak kita mau sukses dunia akhirat, nggak ada jalan lain. Jalannya harus dia kenal Quran. Dan sebelum dia kenal Quran, bapak ibunya dulu yang harus belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jangan suruh anak Anda belajar Quran lalu Anda tak belajar Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, surah kedua ayat 44 Al-Baqarah. Kau suruh orang berbuat baik, kau lupa dengan dirimu padahal kau baca kitab. Dapat ya? Sampai sini dapat ya? Mau jadi anak yang sukses, khalaqal insan, jadikan akhlaknya akhlak Quran. Karena kalimat khalaq itu menciptakan dan khuluq itu Quran. Khuluq itu akhlak. Khuluq itu akhlak. Khalaq itu menciptakan. Khaliq itu sang pencipta. Khaliq sang pencipta. Allah khaliq. Khalaqa menciptakan. Khuluq itu akhlak. Maka kalau kita mau ketemu dengan sang pencipta kita, akhlak harus benar. Akhlaknya harus akhlak Quran. Benar nggak? Lihat ya. Ini kan khaliq. Khaliq itu apa? Sang pencipta. Sang pencipta. Lalu pekerjaannya khaliq itu apa? Khalaqa. Khalaqa. Apa? Menciptakan. Kemudian yang diciptakan oleh sang khaliq namanya makhluk. Makhluk itu ya, makhluk manusia. Hewan, tumbuhan itu makhluk ya. Khaliq itu menciptakan, khalaqa, yang diciptakan makhluk. Kalau makhluk ini Bapak Ibu sekalian mau bertemu dengan khaliq, sang pencipta, maka ada satu di situ namanya khuluqu. Khuluqu. Apa itu khuluqu? Akhlak. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda, innama, apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutam mima, agak jelek maaf ya, nggak apa-apa ya. Liutam mima makarimal akhlak. Apa artinya? Apa artinya? Tidak semata-mata aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang seperti apa? Maka dijawab sama hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jawabnya apa? Karena khuluqul Quran. Nabi bilang, aku nih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, aku, kata Rasulullah SAW, diutus di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sebagaimana ya Rasulullah? Akhlak yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjadi teladan. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya akhlak Quran, lisannya Quran, kepala isinya Quran, matanya Quran ya. Dan itulah yang harus kita ada di dalam diri kita. Lisan kita Quran, mata kita Quran, kepala kita, isi pikiran kita Quran, isi hati kita Quran, tangan kita Quran, kaki kita Quran, syahwat kita Quran, telinga kita Quran, semuanya Quran. Masuk? Dapat ya insya Allah ya?
Sampai sini bisa difahami ya. Khalaqal insan. Manusia itu diciptakan untuk menjadi makhluk. Makhluk itu harus berakhlak, punya khuluq, biar bisa ketemu dengan sang khalik, sang pencipta. Dan apa yang kita bawa yaitu akhlak Al-Quran. Maka abang kakak, ajarkan anak kita adab Quran. Dah, ayat keempat. Allamahul, apa arti allamahul bayan? Apa itu allamahul bayan? Yang mengajarkan. Yang Mengajarkan pandai berbicara. ya, mengajarkan ilmu ya, pengetahuan ya, benar gak? Iya. Yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan pengetahuan ya. Artinya apa? Nih dengerin nih. Mengajarkan ilmu. Artinya apa? Nih lihat kalimatnya. Saya singkat saja ya. Bukan karena pintar hafal Quran, bukan. Bukan pintar lalu hafal Quran, bukan. Tapi karena hafal Quran, catat nih. Tapi karena hafal Quran, maka pintar. Pengen nggak punya anak pintar? Pengen punya anak cerdas? Pengen. Maka jawabannya nih, bukan karena pintar hafal Quran, tapi karena dia berjuang hafal Quran, maka dia pintar. Saya ulangi sekali lagi, catat ya. Nanti share di YouTube atau di Facebook atau di Instagram ya, tag saya @ihsanseptiadi. Ini IG saya @ihsanseptiadi, ini IG saya. Silakan follow. Kalau mau bertanya juga nanti mungkin saya nggak bisa jawab banyak gitu ya. Kalau ada mau bertanya nanti di Instagram saja @ihsanseptiadi ya. Bukan karena pintar hafal Quran, tapi karena dia hafal Quran maka dia pintar. Karena dia ketika pegang Quran menguasai dunia dan seluruhnya. Quran itu tentang dunia dan seluruhnya. Maka sayang kalau kita punya anak tidak kita kenalkan dengan Al-Quran di awal. Sayang sekali. Oh iya dong, selama ini berarti kebalik. Oh banget, kebalik banget. Selama kebalik. Maka dia harus Quran dulu tuh. Ya, harus Quran dulu. Maka nanti dalam 7 pilar pendidikan kami udah pernah bahas. Nanti yang baru gabung boleh di-share linknya di YouTube saya. Ada YouTube saya tuh, YouTube-nya Uis. Ya. Itu tuh kita ajarkan 7 pilar pendidikan. Adab, baca Quran, hafal Quran, calistung, public speaking, leadership, entrepreneurship. Nah, 7 pilar. Kita ajar mana 7 pilarnya kebertahapannya. Quran dulu, baru ayat 5 terakhir asyamsu wal qamaru bihusban. Apa arti asyamsu? Hari. Matahari. Wal Matahari. ya, wal qamaru Bulan. bihusban. Yang mengelilingi. Apa artinya? Matahari dan bulan. Matahari dan bulan beredar. Yang beredar. Dia sesuai dengan Ya, porosnya. di jalur Beredar menurut perhitungannya. edarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah rahmati, kita pengen anak kita sebagaimana matahari sinar dan menyinari orang lain. Jadi dia punya manfaat bukan Beredar menurut bermanfaat untuk orang perhitungan. lain. Seperti itu. Anaknya bersinar, berprestasi, anaknya outstanding hidupnya, anaknya sukses dunianya, sukses akhiratnya, kaya raya dan bertakwa, anaknya jadi anak yang bersinar gitu ya, bermanfaat tidak hanya untuk diri. Matahari itu kan hanya panas untuk dia sendiri atau matahari itu untuk dunia? Matahari untuk dunia. Matahari untuk dunia. Artinya pengen nggak punya anak sebagaimana matahari. Dia menyinari seluruh kehidupan. Menyinari, memberikan manfaat untuk orang lain. Benar, mau nggak kira-kira punya anak seperti itu? Insya Allah Ustaz. Ayah bunda, kalau anak Anda pingin kayak matahari,
Pengen kayak bulan. Kalau nggak ada bulan gelap nggak kira-kira? Gelap. Pengen nggak punya anak gimana bulan? Indah, cerah, menyinari malam gitu. Hah? Pengen punya anak seperti itu? Pengen. Harus jadi anak yang Qurani. Mau Ustaz. Mau Ustaz. Bapak ibunya belajar Quran, rumahnya jadi rumah Quran. Setuju apa tidak? Setuju. Kalau Kalau tidak ada begitu. Siapa ini? gabung ke grup SPPRQ yang belum gabung, semua bisa punya rumah Quran. Yang pengen belajar bagaimana rumahnya jadi rumah Quran, maka gabung ke semua. Bisa punya rumah Quran. Pelatihannya 1 bulan selama 4 kali pertemuan. Gratis. Dan ini adalah apa? Kita akan bahas buku. Buku semua bisa punya rumah Quran. Kalau pedas, Bi. Bukunya sudah ready. Tolong admin share link grup admin. Bagi yang belum masuk ke grup SBPRQ, silakan antum bergabung dan silakan di-share ke banyak orang untuk bergabung ke grup WhatsApp ya. Semua bisa punya rumah Quran. Silakan bergabung sana. Sudah ada yang share link? Tuh. Silakan saya kasih waktu 1 menit. Sambil saya akan ngobrol nanti. Antum klik link, tuh sudah ada. Gabung di grup WhatsApp semua bisa. Kita akan belajar bagaimana menjadikan anak kita asyamsu wal qamaru yaitu berada di tempatnya, di tempat tertinggi, hidupnya outstanding, sukses, bermanfaat bagi banyak umat, bermanfaat bagi banyak orang, untuk dunia, agama, bangsanya dia bermanfaat. Karena wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena mereka diciptakan sebagai rahmatan lil alamin. Wahai Bapak Ibu sekalian, anakmu itu adalah anak rahmatan lil alamin. Anakmu jangan hanya bermanfaat untuk ibunya saja. Mute Ustaz, mic-nya. Mic-nya mute Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Mic-nya ke mute Ustaz. Suaranya hilang. Ustaz. Nggak ada suara Ustaz. Oke, sudah ya? Kedengaran ya? Sudah. Anakmu, tadi saya sampai mana? Sampai anakmu ya, rahmatan lil alamin ya? Iya. Anakmu, anak kita jangan sampai cuma bermanfaat untuk di rumahnya saja. Jangan cuma bermanfaat untuk kampungnya, desanya saja. Tapi kan install anak kita, beri dia semangat untuk melihat dunia ini dalam kacamata cakrawala yang sangat luas. Jadikan dia punya pemikiran rahmatan lil alamin. Anak kita adalah anak rahmatan lil alamin. Surah ke-20 ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad bukan? Nabi kita itu nabi untuk rahmatan lil alamin, untuk jadi ustazatul alam, untuk menyinari dunia. Anak Al-Quran, anak ini akan outstanding, sukses dunianya, akhiratnya sukses. Dan anak ini bilang ke dia, merantaulah, safarlah, sebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia. Engkau adalah anak-anak rahmatan lil alamin. Engkau tidak hanya hadir untuk Indonesia, tapi kau hadir untuk dunia. Kau hadir untuk Swedia. Yang hari ini, kenapa dia bukan Quran? Dia tak paham Quran. Iya, HP mama di mana ya, Dik? Adalah dan dari itu lahir menjadi pejuang Quran, pejuang dakwah, maka dia akan lahir dari rahim ibu bapak yang pecinta Quran, dan dia akan lahir dan besar tumbuh dari rumah yang cinta.
rumah kita rumah Al-Quran. Sepakat apa tidak? Sepakat. Tidak Insya menjadi Allah rumah sepakat. Al-Quran. Insya Allah sepakat. Siap ikut pelatihannya enggak? Siap. Allah siap. Langsung masuk gabung ke grup WhatsApp, sudah di-share oleh admin. Silakan gabung sekarang juga ke grup WhatsApp, dan Bapak Ibu sekalian kita akan apa namanya share tentang hal-hal yang akan nanti kita sharing tentang buku. Semua bisa punya rumah Quran. Ustadz Nov, kita bukain nggak sedikit spoiler apa yang akan kita bahas nanti, Ustadz Noval? Bisa nggak? Kita akan bahas sebuah buku yang kami cetak dan yang kami bikin setelah saya keliling Indonesia dari ujung Jawa ke ujung Jawa, insya Allah seperti itu, selama 8 bulan keliling Indonesia, 89 titik keliling Indonesia, ribuan jam, ratusan jam kita habiskan untuk keliling Indonesia. Akhirnya kami mempersembahkan sebuah karya yang semoga karya ini diterima oleh Allah untuk membahagiakan Rasulullah SAW, sehingga kita tercatat orang-orang yang berjuang fi sabilil Quran. Maka kami hadirkan sebuah buku di hadapan Anda, semua bisa punya rumah Quran. Dan buku ini akan kita bahas dari A sampai Z selama 4 kali pertemuan, ya. Dalam pelatihan semua bisa punya rumah Quran. Ini feel free saja, yang mau beli bukunya beli, tanyakan admin. Yang nggak mau cuma ikut saja, silakan ikut. Kita tidak ada paksaan. Tapi saya akan sampaikan inilah modul perjalanan yang akan kami bahas. Ustadz, coba lanjut saja. Lanjut terus, Ustadz. Ini Kiai EN. Lanjut aja, next terus. Biar spill dulu. Kita akan bahas materi apa? Nah, ini dia. Bahas terus. Cepat saja Ustadz, cepat saja. Kita waktunya terbatas. Nah, ini spill aja. 65% punya Ustadz bisa baca Quran. Ada begitu banyak masalah Indonesia. Apa solusinya? Kembali kepada Quran. Apa visi misinya? Mensurgakan Indonesia. Jadi pejuang Quran beri perubahan. Karena Quran itu memberi syafaat. Ada 7 Al-Quran yang harus kita perjuangkan. Mendengar, dibaca terus, dipahami, diamalkan, diajarkan, dihafal terus, diperjuangkan. Terus kita akan bahas ini nanti. Cepat saja Ustadz. Bab kedua Ustadz, bab kedua. Bab kedua. Nah, ini ada metode menghafal itu mudah yang akan kita bahas juga nanti. Bagaimana mulai dari bapak-bapak, lansia, anak-anak yang sulit ngafal, yang tak punya waktu ngafal, yang ngaji terbata-bata, yang tidak tahu caranya, tidak punya teman, yang bingung cari guru, yang merasa sudah tua, bisa ngafal Quran dan dengan mudah. Apa saja manfaat dari mim, Ustaz? Manfaat dari mim, benefitnya ada 19. Dia bisa hafal Quran, hafal nomor surah. Pokoknya gini, persis kayak Ustadz Adi Hidayat lah benefitnya. Ada semua, metode di buku ini kita lengkap ya. Lengkap semuanya. Cepat saja Ustadz, cepat. Contoh, nanti jangan minta bahas sekarang, karena saya nggak punya waktu untuk bahas ini. Nanti ada 1 jam pembahasan khusus untuk mim. Bagaimana ayah bunda setelah belajar mim, ayah bunda bisa praktek langsung. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua bisa belajar dengan metode mim. Dan ngafal Quran dengan mudah dan menyenangkan. Ustadz, bab ketiga, cepat saja. Bab ketiga, itu banyak masih filenya. Ini adalah buku, persis loh, ini buku. Dan ini kami benar-benar keliling dari satu kota ke kota lain. Nih, rancangan menuju 6.203. Kami punya mimpi membuka 6.236 rumah Quran. Mau nggak kira-kira ayah bunda membersamai visi ini? Membersamai misi-misi ini. Mau nggak kira-kira ayah bunda? Mau Ustaz. Mau Ustaz. Insyaallah mau Ustaz. Insyaallah siap. Ya, bareng-bareng ya. Insyaallah, Allahu Akbar. Siap Ustaz. Siap. Angkanya 623 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkanya kok 6236 rumah.
Indonesia berquran, kita buka 6.236 titik rumah Quran. Tentunya saya tidak bisa sendiri. Saya ini lemah. Saya terbatas, maka saya butuh. Hayo wa ta'awanu Insya Allah dibantu Ustaz. Insya Allah. Bareng-bareng pegangan tangan kita buka rumah Quran. Kita jadikan tempat-tempat rumah kita adalah untuk mencetak, melahirkan para pejuang Quran berikutnya. Mau nggak membersamai kita dalam Insya Allah. Insya Allah mau Insya Allah. Ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz, cepat Ustaz. Langsung klik lagi Ustaz. Bab 3 itu ada apa aja Ustaz? Terus. Waktu, tenaga, ilmu. Ya, terus Ustaz, terus. Ngaji dan berbagi. Terus. Nah, dah. Stop sampai di situ Ustaz. Dah. Nanti pada minta soft filenya. Nggak boleh Ibu, ini kan buku. Ini tuh buku udah diterbitkan oleh penerbit. Kalau saya kasih PPT-nya, saya kena marah nanti sama penerbit. Bukunya udah dicetak, ya. Bukunya udah dicetak, ready, standby. Antum mau beli berapa, mau disedekahin kemanapun, mau dihadiahkan ke siapapun, kita cetak, bukunya udah ready, standby. Antum pesan malam ini, langsung kita kirim juga. Kalau mau bukunya, silakan. Kalau nggak mau bukunya, nggak apa-apa. Ahlan wa sahlan. Pokoknya kita yang penting bangun rumah Quran, bukan beli bukunya. Yang paling penting adalah bangun rumah Quran. Tapi kalau antum dalam membangun rumah Quran perlu bukunya, pesan sama admin. Karena bukunya udah dicetak. Saya ada perjanjian dengan penerbit. Kalau saya kasihkan PPT-nya, nanti saya kena somasi sama penerbit. Dong saya. Berapa Ustaz? Berapa? Tanya langsung ke Ustadz Noval. Mana Ustadz Noval? Ustadz Zamanda. Siapa yang mau bukunya? Coba saya cek dulu deh. Kalau gitu, kira-kira yang mau berjuang punya buku. Kalau kita ikut belajar dengan kurikulum buku itu, kemudian ada juga yang mau sedekah buku itu, silakan. Mau menghadiah buku silakan. Kira-kira berapa ya bukunya? Kira-kira dulu siapa yang mau bukunya? Itu dulu saya tanya. Jangan saya tanya ini ya, berapa harganya. Saya tanya dulu. Siapa yang mau bukunya? Buku semua bisa punya rumah Quran. Modul kurikulum pembelajaran pelatihan semua bisa punya rumah Quran. Mencetak 6.230 rumah Quran untuk Indonesia yang berquran. Berapa? Ustadz Noval mana? Ustadz Noval, Ustadz Zamanda mana? Ustadz Zamanda. Ayo. Langsung di tuh ada tuh. Yang mau bukunya silakan langsung Noval. Begitu. Silakan yang mau bukunya tanya-tanya. Dan abang kakak ini bukan tentang nominal ya. Nanti kalau disebutkan nominalnya sama Ustadz Noval lalu Pak Ustadz kok ini gini-gini, jangan. Itu saya butuh puluhan juta keliling Indonesia untuk mencetak buku. Dan ketika antum beli buku itu dengan harga yang nanti disebut sama admin, itu nggak ada seberapanya dari apa yang sudah kita keluarkan selama ini Bapak Ibu sekalian. Saya harus meninggalkan istri saya bulan-bulan waktu itu ya. Keluar kota, safar, demam, dan macam-macam. Hanya untuk melihat bagaimana metodologi yang paling tepat agar terjadi percepatan dalam membangun rumah Quran. Agar Indonesia 5 tahun ke depan kita lihat tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran. Agar Indonesia 5 tahun ke depan kita lihat akan menjadi negara pencetak penghafal Quran terbesar di dunia. Agar Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin Al-Quran berikutnya. Itu perlu dengan sampai yang ngedit buku saya namanya Ustadz Hanif. Itu sampai demam Bapak Ibu, sampai muntah-muntah. Itulah perjuangan kita dalam menulis buku gitu. Maka kalau nanti ada angkanya, itu jihad kita, bismillah. Jihad kita bersama-sama, bismillah. Ya, sekali lagi saya tidak mewajibkan antum punya buku, tapi kalau antum ingin punya, lalu antum ingin menghadiahkan, lalu antum menjadikan buku ini sebagai modul pembelajaran, karena nanti kita akan bahas bukunya dari awal sampai akhir selama 4 kali pertemuan selama bulan Februari, maka ahlan wa sahlan, nggak apa-apa. Ya, tapi bukan hal yang antum harus paksakan sampai berhutang, jangan ya. Saya nggak mau juga. Tapi antum kalau mau berjuang dengan harta antum beli buku ini lalu sedekahkan lagi yang lain, ahlan wa sahlan. Ya, dan buku ini kami tulis dengan pengalaman kami yang sudah membangun, mengawal kurang lebih 30 rumah Quran, dan kami keliling Indonesia untuk melakukan hal ini selama kurang lebih 8 bulan. Lalu kami melakukannya juga dengan sangat teliti, maka insya Allah buku ini kami persembahkan untuk Indonesia yang berquran. Saya Ihsan Septiadi, jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Yang pengen punya bukunya chat ke admin tuh udah ada di situ. Yang belum masuk grup WhatsApp, silakan masuk grup WhatsApp SBPRK, semua bisa punya rumah Quran. Minggu depan
Ahad depan kita akan mulai pelatihannya. Jazakumullah, terima kasih banyak. Saya kasih pertanyaan, kesempatan bertanya untuk 3 orang saja. Untuk 3 orang. Nanti admin tolong pilih ya. Jadi saya harus tetap fair. Pilihannya ada di admin. Tapi kalau malam hari ini saya tidak bisa menjawab, antum bisa tanyakan di @ihsan_septiadi di IG saya, follow Instagram saya, follow. Lalu antum bisa DM, setelah follow antum DM, kirim pesan di Instagram saya akan jawab semaksimalnya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya akan tanyakan kepada guru saya. Ustaz. Dari Rashid Hans. Oh, Masya Allah, langsung ini ya Bapak, langsung bertanya gitu. Ayo 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama Pak Rashid, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma satu Ustadz, saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz itu, karena prinsipnya pembelajaran itu bermanfaat bagi banyak orang, itulah yang kita butuhkan. Jadi menyangkut buku apapun nanti saya juga ingin sekali mau belajar. Jadi ya. Saya malu antum ikut-ikutan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Malu saya. Ada Ustadz yang benar-benar Ustadz di kelas saya. Harusnya saya yang banyak belajar sama antum. Tidak. Saya pokoknya yang terpenting saya pengen belajar. Insya Allah, karena ketika kita memberikan ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah setiap itu dinilai. Karena tadi Ustadz sampaikan bahwa ketika kita memberikan ilmu dan ilmu itu dipelajari, maka seperti air mengalir. Walaupun kita sudah tidak ada, tapi insya Allah orang yang memanfaatkan ilmu itu mengalir seperti air dan kita mendapatkan hak itu. Jadi apa yang tadi disampaikan saya terima. Saya insya Allah berapapun insya Allah saya ikuti. Masya Allah. Itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak, jazakumullah. Izin nanti saya minta kontaknya sama siapa ya, boleh ya? Pak Rashid biasa kontak sama siapa? Kak Dahlia? Umi. Biasa kontak sama siapa? Pak Fadil kan? Kita sama Ustadz Fadil. Oh, Fadil. Atau Pak Rashid ya, boleh? Siap. Admin di komentar Ustadz, di komentar nomornya. Saya meminta Pak Rashid, jadi kalau ada apa-apa nanti saya bisa kontakkan langsung Pak Rashid. Saya mau minta WhatsApp-nya Pak Rashid. Di komentar, di komentar Pak Rashid bagusnya. Di komentar Ustadz, dikirim nomornya di komentar. Oke. Di komentarnya. Oke. Siap. Kayak di komentar kirim ke saya aja. Sekarang ada nama Ihsan Septiadi itu, kirim ke saya langsung aja. Bisa ya? Pak Rashid, nanti saya izin minta nomor handphonenya, nanti kita kontak-kontakan. Ya. Berkah. Makasih Pak Rashid. Oke. Yang 2 lagi silakan yang mau bertanya. Iya, makasih. Izin Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Kita kontak-kontakan, kita ngobrol-ngobrol lagi, kita seru-seruan bareng Quran insya Allah. Saya yang harus banyak belajar sama Pak Rashid. Makasih semangatnya, motivasinya luar biasa. Berkah. Izin bertanya Ustadz. Silakan, 2 pertanyaan saja ya, 2 pertanyaan lagi ya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, izin bertanya. Selama ini saya baru membuka ya, istilahnya buat belajar anak-anak. Makanya metode tilawati Pak Ustadz. Masya Allah. Anak saya pakai tilawati. Iya. Sementara untuk Pak Ustadz metodenya seperti apa gitu? Ya. Kalau untuk anak-anak usia berapa Ibu? Ya, istilahnya usia di bawah SMP ya. Oh, kita kalau SMP kita pakai Sakifa, lebih cepat lagi, Bu. Oh, gitu ya. Ini sama ibu-ibu yang jadi belajar dari nol gitu. Iya. Dan kita juga ada tuh, nanti tanya sama siapa admin Sakifa kita ada, itu saya juga nggak megang bukunya ya. Bentar. Siapa? Dek. Mana Gatan?
tolong ambilkan buku di mobil deh. Kayaknya saya ada bawa buku deh. Sebentar ya, saya minta adik ipar saya. Tolong ambilkan buku dalam tote bag di mobil bagian belakang. Ada buku Sakifah sama buku Semua Bisa Punya Rumah Quran di mobil. Ada. Nah, bentar ya. Berarti khusus ini ya, khusus metode Sakifah gitu ya? Ya, itu lebih cepat Bu. Sakifah tuh, Sakifah tuh. Nah, ini kita punya buku Sakifah. Sistem 5 kali pertemuan bisa baca. Untuk dewasa yang sibuk, tidak punya waktu, dan anak-anak usia 10 tahun ke atas. Nah, kalau ini karena bukan tulisan saya, ini kita beli sama Ustadz kita, Ustadz Umar Takwim namanya, dan kita pakai ini untuk mempermudah. Dan nanti dalam pelatihan semua bisa punya rumah Quran, kita juga akan belajar metode Sakifah. Tenang saja, kita akan pelajari sampai kita menguasai metode MIM dan Sakifah. Terjadi percepatan insya Allah. Kejawab ya Bu ya, insya Allah ya. Terus maaf, bagaimana selama ini yang telah kami pelajari, gimana ya? Oh, jadi ditambah referensi keilmuannya. Jadi ya, belajar, misalnya pakai buku, pakai buku Tilawati. Silakan lanjutkan, karena anak saya sendiri pun pakai Tilawati. Anak saya usianya baru 6 tahun soalnya, belum 10 tahun. Nah, maka anak saya itu pakainya Tilawati. Dan sekarang udah Tilawati juz 5. Nah, ini yang bukunya nanti Semua Bisa Punya Rumah Quran. Kemudian ini buku Sakifah. Nah, jadi 2 modul inilah akan kita pelajari. Dan saya pakai ini untuk anak-anak saya juga. Cuma karena bukan anak saya, maksudnya di rumah Quran ya. Kita pakai ini untuk di rumah Quran. Anak saya 6 tahun, belum bisa pakai ini. Anak saya itu pakainya Tilawati. Nah, kalau udah pakai, tinggal ditambahkan saja keilmuannya. Jadi dia punya banyak referensi, dan itu semuanya bagus. Gitu. Semuanya bagus. Insya Allah. Ya, baik Ustaz. Berkah. 1 pertanyaan terakhir. Saya Ustaz. Silakan, ini terakhir ya. Dan ini saya izin ya. Silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari Lombok ini Ustaz. Masya Allah. Kota 1000 masjid. Masjid. Iya, Afwan Ustaz. Ya. Ini kebetulan saya kan belajar tahsin. Masya Allah. Iya, itu apa pakai metode itu juga Ustaz? Tahsin pakai MIM. Kalau tahsin nanti pakai MIM. Ibu ikut tahsin dengan siapa? Ustadz di sana atau pakai online? Langsung offline. Kebetulan dekat ustazahnya. Oh, itu bagus. Itu bagus. Tahsin itu memang saran saya ketemu guru, talaki, itu tahsin. Walaupun kami juga. Iya, langsung memang. Kami ada juga modul, namanya modul kelas tahsin bahagia. Bersama Ustadz Akil Khairullah. Ada juga. Terus, ya gimana Bu? Terus pertanyaan kedua ini Ustaz. Saya kan baru mulai belajar hafal Al-Quran. Beserta artinya ini, kalau yang ini online. Baru 3 surat. An-Naba, Basa, sama Naziat. Terus, saya kan punya 4 anak, ini masih kecil-kecil Ustadz, umurnya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Terus saya kan punya waktu untuk ngapal itu hanya habis subuh sampai jam 7. Dan itu apa baiknya saya menggunakan untuk diri saya sendiri atau saya gunakan untuk mengajar ke anak-anak gitu Ustadz? Oke, jawabannya kan begini tadi. Man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kita pun sebagai orang tua jangan terlalu fokus juga ke orang lain. Tetap kita pun harus belajar, gitu kan? Kita pun tetap harus belajar. Jadi waktu subuh itu kan panjang. Subuh itu panjang. Panjang dalam artian dari jam 5 ke jam 6. 1 jam itu panjang loh. Bisa kita bagi 2. Setengah jam untuk kita belajar setelah ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Setengah jam kemudian kita ajar anak-anak kita, gitu. Atau dibalik. Ya, intinya di mana kita juga punya waktu untuk belajar dan setelah itu kita ajar ke anak-anak kita gitu.
tinggal manajemen waktunya aja ya. Saya nggak ngerti kalau ibu ini, apakah ibu ada keterikatan dengan instansi tertentu yang harus masuk misalnya jam 6 harus masuk gitu atau gimana Bu? Enggak, kalau hafalannya memang ba'da Isya, tapi kan yang waktu subuh itu saya gunakan untuk menghafal itu Ustaz. Oke, ziyadah bareng aja Bu. Ziyadah bareng. Anak ibu berapa usianya? 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. 5 tahun. Itu dah berderet, ada 4. Nih. Nih ya, contohnya saya mau liatin sebuah video ya. Saya sama anak juga bareng terus gitu loh. Contoh ya. Nih, bismillah. Nampak gak ya? Nih. Nah, ini anak saya, ini usia 3 tahun. Nah, ini usia 3 tahun. Iya. Kemudian ini abangnya usia 6 tahun. Nah, itu saya langsung yang didik. Nah, jadi maksud saya bareng aja, jadi sambil kita ngafal Quran gitu ya, kita ngafal. Lalu anak-anak kita juga kita kasih waktu untuk ngafal. Biasanya saya gini, anak-anak dulu, sok kita kan ngafalnya mau berapa lama nih? Misalnya bukan berapa lama, berapa ayat? Misalnya 1 ayat ya, kita ngafal 1 ayat. Ayatnya ayat juz 30, kan berarti juz pendek, ayat-ayat pendek gitu ya. Nah, setelah dia baca ayat pendek dan selesai dia hafal, baru saya ngafal gitu loh. Atau baru kita ngafal. Jadi yang penting dia dapat gitu. Kadang 15 menit itu biasa dapat 1 ayat. Beserta arti. Nanti pakai metode MIM nanti kita lebih mudah. Pakai metode MIM ya, sabar ya. Nanti kita pertemuan kedua. Pertemuan kedua kan besok pekan depan pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua itu MIM, pertemuan ketiga itu Sakifah, pertemuan keempat kita buka rumah Quran. Nah, siap-siap nih yang udah gabung ke grup semua bisa punya rumah Quran. Pertemuan keempat kita buka rumah Qurannya. Bismillah. Insya Allah kejawab ya Bu ya. Insya Allah. Berkah. Oke Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu. Saya Isa Septiadi undur diri. Sekali lagi yang belum gabung grup WhatsApp semua bisa punya rumah Quran. Segera gabung ke grup WhatsApp semua bisa punya rumah Quran. Yang kedua, yang pengen punya bukunya semua bisa punya rumah Quran seperti ini. Yang pengen punya bukunya silakan kontak admin dan jangan tanyakan Ustaz kenapa begini tentang harga dan lain-lain. Ini adalah perjuangan kita berbulan-bulan untuk mengumpulkan semua yang ada di sini. Artinya dan ini worth it dan anggap saja kalaupun angka dikeluarkan oleh antum itu jihad fisabilillahnya kita. Lalu yang ketiga ada juga buku ini modul yang akan kita pelajari 5 kali pertemuan di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat kita buka rumah Quran. Barakallahu fikum, saya Septiadi undur diri, semangat terus. Kalau saya bilang Al-Quran jawab semangatku ya. Buka bukunya, bilang Al-Quran jawab Semangatku. Semangat terus. Semangat terus. semangat terus. Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Semangat Ustaz. Allahu Akbar. Semangat Ustaz. Ya, Al-Quran Semangat Terus. Semangat terus. Semangat terus. Semangatku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. sampai ketemu latihan Jazakumullah khairan Ustaz. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. berkah semuanya. Silakan admin. Ustaz Zamanda, Ustaz Noval. Semoga apa yang Ustaz Ihsan sampaikan tadi bermanfaat buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hingga akhir. Alhamdulillah kita istiqomah di angka 200 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagi ayah bunda semuanya yang ingin masuk ke dalam grup semua bisa punya rumah Quran pelatihan 30 hari di 4 kali pertemuan, silahkan boleh masuk
di link yang sudah di-share. Dan kemudian yang ingin membeli bukunya boleh langsung hubungi admin yang sudah di-share juga nomornya di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk ayah bunda semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.